Kita bahas peluang naturalisasi untuk Timnas U17 Indonesia menatap Piala Dunia 2025 November mendatang. Sudah tersambung bersama kami analis sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus, selamat petang. Selamat petang, Cindy. Bungkus, di Piala Dunia kan pasti lawannya lebih berat. Nah, kalau kita berkaca dari pertandingan sudah dilewati, termasuk Korea Utara, seberapa perlu kita menambah pemain diaspora? Iya, jadi poin utamanya sebetulnya adalah penguatan tim ya. Ketika kita main di level yang lebih tinggi, tentu kita harus membawa tim atau menyiapkan tim yang lebih kuat. Tidak bisa bermain di Piala Dunia dengan materi pemain yang kelasnya untuk Piala Asia. Sama seperti halnya kita main di Piala Asia, itu timnya tentu lebih kuat dibanding yang kita bawa untuk katakannya Piala AFF. Itu saya pikir hukum alam yang semua orang bisa pahami gitu ya. Nah, sekarang kan penguatan itu kan sebetulnya tidak selalu berarti menambah pemain dari luar gitu ya. Penguatan itu bisa berupa persiapan tim yang lebih baik, uji coba yang lebih berkualitas. Nah, salah satu opsinya memang memperkuat tim dengan menambah pemain yang kualitasnya lebih baik. Tapi sebetulnya lebih baik itu pun tidak berarti selalu diaspora ya. Bisa jadi lebih baik itu kalau kita temukan melalui kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3, atau Liga 4. Atau bahkan dari kompetisi Elite Pro Academy atau kompetisi yang lain. Persoalannya kemudian adalah kita memang lemah di kompetisi usia muda. Sehingga akhirnya mau tidak mau kalau kita mau memperkuat tim, menambah pemain, kita mau melirik kemana lagi, kompetisi usia muda nggak jalan dengan baik. Akhirnya mau tidak mau salah satu opsinya adalah diaspora. Bungkus, artinya, tapi kalau untuk mencari pemain Indonesia sendiri untuk mengisi posisi memperkuat timnasnya sendiri, masih adakah waktu sampai November? Masih besarkah peluang itu? Sebetulnya waktunya cukup panjang ya, ada 7 bulan. Makanya gulirkan kompetisi usia muda, U16, U17, gulirkan kompetisi sehingga kita bisa melihat potensi yang ada. Cuma memang persiapannya kan sekarang mepet. Kalau kita menggulirkan kompetisi kan klubnya juga harus siap-siap dulu. Nah, sehingga akhirnya kita memang berkejaran dengan waktu yang mepet. Sehingga salah satu kemungkinannya adalah kita tidak mendapatkan tambahan pemain yang dibutuhkan. Nah, ketika kita tidak mendapatkan pemain yang dibutuhkan, tentu pelatih akan meminta opsi yang berbeda. Salah satunya melihat keluar. Jadi memang situasinya semua bergantung kepada persiapan kita menuju Piala Dunia. Kompetisi domestik bisa dijalankan, tapi kalau tidak ditemukan pemain yang sesuai kebutuhan tim, kan pelatih akhirnya akan meminta opsi yang lain. Salah satunya seperti yang saya bilang tadi, melihat keluar. Tapi kalau misalnya naturalisasi kan juga butuh waktu, artinya tapi tetap lebih realistis untuk naturalisasi. Nah, makanya sekarang pertama-tama PSSI harus evaluasi kekurangan tim ini di mana. Kalau kita melihat Piala Asia kemarin, kelihatan jelas bahwa kita butuh penguatan di lini pertahanan. Pemain-pemain belakang yang lebih kuat, yang lebih mampu berduel dengan pemain-pemain yang nanti kemungkinan kurang lebih seperti Korea Utara. Entah itu dari Ceko, entah itu dari Kroasia, entah itu dari Pantai Gading, Uganda. Kita harus punya pemain belakang yang kuat, duel bola atasnya juga bagus. Kemudian di tengah kita juga butuh gelandang yang menurut saya sih juga kemampuan mengolah bola, menahan bolanya kuat. Nah, pemain-pemain seperti itu mungkin nanti yang dianggap dibutuhkan penambahan dari segi materi pemain ya. Nah, kemudian kalau kompetisi usia muda digelar atau digulirkan, pelatih akan melihat dari kompetisi yang ada itu ada nggak kemungkinan pemain-pemain yang bisa didapatkan dari kompetisi usia muda kita. Kalau nggak ada, maka otomatis kita harus melirik ke tempat lain. Saya pikir pada saat kompetisi digulirkan, tim talent scouting juga harus mulai talent scouting nama-nama yang mungkin didorong untuk menjadi pemain alternatif dari kompetisi di luar. Entah itu di Liga Belanda, di Liga Jerman, di Liga Amerika. Kan pemain-pemain kita yang bermain di sana, pemain diaspora itu kan juga tidak sedikit ya. Tidak hanya pemain yang memiliki keturunan Indonesia, bahkan pemain Indonesia yang berlatih di luar juga sebetulnya banyak. Tidak sedikit pemain Indonesia yang sebetulnya sekarang menempuh pendidikan di luar untuk sekaligus belajar sepak bola di luar. Jadi itu sudah menjadi salah satu tren yang mungkin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Anak-anak muda Indonesia itu banyak yang sekolah bola sekaligus menempuh pendidikan di luar. Tapi Bungkus, kan saat ini pemain naturalisasi ada Matthew Baker juga. Kalau Anda mencermatinya sebenarnya peran Matthew Baker di Timnas U17 kemarin dan juga ke depannya akan bisa semakin menguatkankah? Sudah cukupkah Matthew Baker saja? Iya, kehadiran Baker nih terasa sangat membantu bagi tim ya, karena dia pemain yang kemampuannya sangat baik, visi bermainnya juga bagus. Nah, kalau kita punya Baker di lini pertahanan,
itu kan sudah terbukti bisa membuat kualitas tim lebih baik. Nah, tentu dengan tambahan pemain sekelas Baker atau lebih tinggi, kualitas tim juga akan lebih baik lagi. Cuma seperti yang saya berkali-kali bilang, Baker atau pemain diaspora itu salah satu alternatif saja. Kita perlu melihatnya juga dari kompetisi yang lain, Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4. Dan yang paling penting, gulirkan kompetisi usia muda supaya kita bisa betul-betul yakin bahwa pemain yang dibutuhkan itu tidak ada di dalam negeri, kita terpaksa mengambil dari diaspora. Masyarakat juga saya pikir sekarang kalau kita bicara tentang diaspora, itu kecenderungannya kan tidak semuanya setuju, ada yang setuju, ada yang tidak, pro kontra gitu ya. Karena itu PSSI harus meyakinkan publik bahwa opsinya sudah dibuka, kompetisi usia muda digulirkan, sehingga ketika pelatih tidak mendapatkan pemain yang sesuai kebutuhan tim, masyarakat akan menyadari bahwa kita memang perlu memperkuat tim dengan pemain dari sumber yang berbeda. Oke, baik. Kita tunggu juga seperti apa evaluasi dari PSSI. Terima kasih, Iya. Bung Kusnaini, analisis sepak bola Baik, sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu.